Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Melanjutkan video kita sebelumnya, ini adalah progres pembangunan dari MRT Jakarta fase 2A CP202, yaitu dari arah Harmoni sampai ke arah Mangga Besar. Nah, untuk desain dari stasiun Harmoni sendiri itu cukup indah, cukup bagus, dengan entrance-entrance yang diintegrasikan juga dengan halte Transjakarta serta bagian pinggir jalan atau trotoar. Pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa lihat di media sosialnya MRTV lebih banyak di pekerjaan yang diselesaikan di bagian bawah tanah ataupun lantai per lantai dari stasiun MRT Jakarta Harmoni. Stasiun ini memiliki 4 tingkat ya sampai ke bagian peron yang terbawah. Nah, setiap peronnya itu berbeda lantai dengan tujuan yang berbeda, baik untuk southbound ke arah selatan atau juga northbound ke arah utara ke arah kota. Kemudian lantai paling atas itu adalah lantai concourse yang terhubung dengan entrance-entrance yang ada. Jadi memang stasiun-stasiun yang ada di sepanjang Jalan Hayam Wuruk dan juga Jalan Gajah Mada itu dibuat bertingkat-tingkat dikarenakan lahan yang tersedia tidak begitu banyak. Baik, perjalanan pemantauan kita mulai dari arah Glodok, walaupun untuk CP202 itu dari Mangga Besar sampai ke arah Harmoni. Di Glodok sendiri dapat kita lihat pekerjaan lebih banyak untuk membuat entrance-entrance ataupun jalur keluar masuk penumpang, baik dari area pinggir jalan atau juga tengah jalan yang diintegrasikan dengan halte Transjakarta. Terdapat akses-akses masuk yang kita bisa lihat itu ada anak tangganya ya menuju ke bagian area concourse di dalam stasiun. Kemudian untuk area di pinggir jalan di sini juga sudah mulai ya, beberapa titik yang kita lihat, dan mungkin sudah ada progresnya di bagian bawah karena kita hanya bisa lihat di sisi atas. Beberapa stasiun yang kita perhatikan itu sudah banyak yang selesai untuk gedung-gedung kecilnya, yaitu gedung CityVT, bangunan-bangunan yang berfungsi untuk menjadi cooling tower dan juga ventilation tower, mempermudah sirkulasi udara dan pendinginan ya udara yang ada di bagian dalam stasiun di bawah tanah. Tentunya ini untuk membuat kenyamanan dari para penumpang MRT. Baik, sementara itu yang ada di depan LTC Glodok, jadi area yang tadinya ditutup untuk konstruksi saat ini sudah dibuka. Kemudian area-area tertentu di bagian pinggir serta sedikit juga ada di bagian tengah ditutup lagi untuk konstruksi penyelesaian akses-akses. Nah, secara desain yang kita bisa lihat adalah seperti ini. Di tengah itu ada kotak-kotak yang mungkin tadi sebagai CityVT dan juga sambungan ataupun integrasi aksesnya dengan Transjakarta. Ada halte yang terkoneksi dengan akses ke stasiun MRT di bagian bawah. Ada beberapa pendapat bahwasannya untuk jalur MRT Jakarta ini beririsan dengan koridor 1 Transjakarta, yaitu Blok M Kota. Namun mungkin nanti pengaturannya dikembalikan ke Dinas Perhubungan misalnya ya. Apakah akan tetap dipergunakan secara bersamaan atau mungkin dioptimalkan ke rute yang lain. Ini adalah contoh akses masuk ke stasiun, keluar masuk stasiun ataupun entrance di sekitar Jakarta Kota dan juga di sekitar Glodok. Jadi ada anak tangga naik, kemudian baru turun ke area stasiun. Dari arah Glodok Elektronik ya, Harko, di samping ini adalah akses yang sebelumnya kita sudah informasikan untuk menjadi entrance ketiga ya, bagi stasiun MRT Kota. Karena jaraknya cukup dekat MRT Kota dengan MRT Glodok, hanya dipisahkan 250 meter, maka para penumpang yang ada di bagian tengah ini ataupun halte Transjakarta yang ada di sana bisa memilih salah satu di antara kedua stasiun. Banyak kendaraan-kendaraan roda 2 diparkirkan di bawah jembatan penyeberangan di sini ataupun Sky Bridge yang menghubungkan Harko Elektronik Glodok dengan pasar di sekitar Glodok Pancoran. Ini perlu mungkin diatur ya, dibuatkan area parkir khusus, tidak di pinggir jalan dan tidak memakan badan jalan untuk menempatkan kendaraan. Mungkin itu gratis ya, karena kalau masuk ke area gedung pasti bayar. Baik, kita lanjutkan perjalanan ke arah depan sana. Tadi kita naik bis Transjakarta, kali ini kita menggunakan kendaraan
melihat lebih dekat area yang ditutup, area konstruksi di sekitar Glodok untuk entrance yang ada. Ini kalau sudah jadi, maka kawasan ini akan lebih modern. Ditambah lagi Glodok Pancoran sendiri adalah salah satu dari kawasan yang banyak pengunjungnya, baik dari dalam negeri dan juga luar negeri, terutama untuk kawasan pecinan dan juga kuliner pecinan yang ada di area tersebut. Di bagian pinggir ini ditutup ya dengan panel ke arah Glodok Arco. Jadi area-area inilah yang dibuatkan menjadi entrance jalur keluar masuk para penumpang. Terowongan dari arah stasiun ini, stasiun Glodok ke arah Mangga Besar ya, dua arah itu sudah selesai. Kemudian ke arah kota sudah lama selesai juga. Jadi untuk terowongan sudah tidak ada masalah, tidak ada proses pembangunan lagi, tinggal mungkin pemasangan rel dan pengadaan rangkaian kereta serta sistem pembayaran yaitu CP207. Ini tadi gedung-gedung yang ada ataupun bangunan-bangunan yang berada di area konstruksi. Sebenarnya jalan yang kita lewati ini masih dikasih deck ya, ataupun lantai-lantai portable yang terbuat dari baja yang bisa diangkat bagian atasnya. Jadi di bawahnya itu masih ada ruangan-ruangan yang dipakai untuk mungkin meneruskan konstruksi akses koridor dari arah entrance keluar masuk penumpang menuju ke bagian tengah yaitu stasiun MRT Jakarta Glodok. Memang agak menarik, Glodok sama kota itu stasiunnya berada di tengah, sedangkan Harmoni sendiri itu stasiunnya berada di Jalan Gajah Mada. Jadi di sisi barat lebih tepatnya. Lalu berikutnya untuk stasiun Sawah Besar sama dengan stasiun Harmoni berada di sisi barat. Sedangkan untuk stasiun MRT Jakarta Mangga Besar itu berada di sisi timur di Jalan Hayam Wuruk. Jadi ada crossing tunnel ataupun terowongan di bawah dari anak kali Ciliwung yang mengalir dari arah Istiqlal dan Jalan Juanda. Untuk stasiun Harmoni yang kita lihat di sini ada backfilling ataupun menimbun kembali bagian atas stasiun yang sudah selesai pekerjaannya di bagian atas sehingga nanti dapat dicor dan dipergunakan untuk akses jalan yang selama ini ditutup. Walaupun secara target ya ini mungkin akan selesai di tahun 2028. Karena untuk CP201 sendiri itu selesai di tahun 2027. CP201 itu dari arah Bundaran HI sampai ke Monas, kemudian Harmoni sampai ke Mangga Besar itu akan selesai barengan nampaknya dengan ke arah kota yaitu di tahun 2029. Apakah bisa selesai duluan tahun 2028? Kita belum ketahui ya, karena ini bagian yang cukup penting untuk menyambungkan dari arah Monas ke arah Harmoni dan juga ke arah kota. Kalau ini belum selesai, maka walaupun CP201 dari arah Glodok kotanya selesai, tidak dapat melewati area ataupun jalur sampai ke utara. Lanjut untuk stasiun Mangga Besar yang kita lihat ini juga sama, pekerjaan lebih banyak dari penyelesaian bagian dalam stasiun itu sendiri. Ini ada proses pemotongan king post ataupun pilar-pilar besi di bagian bawah yang sempat dipakai untuk menopang proses-proses konstruksi. Kemudian adalah pekerjaan di wall entrance 3 ataupun dinding untuk entrance 3. Dan ada ekskavasi instalasi entrance 4. Jadi ini jalur keluar masuk para penumpang menuju ke stasiun MRT Mangga Besar. Secara posisi ini berada di Jalan Hayam Wuruk ya. Kemudian di bagian atas memang kita tidak lihat adanya pekerjaan yang signifikan karena alat-alat berat ini hanya membantu untuk memindahkan material saja. Ini masih ditutup ke arah pinggir gedung. Mungkin akan dibuka pada tahun 2027 ataupun 2028 lah ya, sehingga jalan ini kembali lebar dan dapat dilewati secara normal oleh masyarakat walaupun ada yang malas putar balik dan akhirnya melawan arah di jalan yang sempit. Namun untuk area komersial, ruko-ruko dan juga toko-toko yang ada di sini itu masih banyak yang buka dengan akses berada di samping dari area-area yang ditutup, termasuk rumah makan Sinar Minang ini. Cukup enak ya makanannya. Baik, untuk stasiun Mangga Besar sendiri kurang lebih nanti seperti ini yang kita lihat, cukup bagus, aliran airnya jernih ya, mudah-mudahan bisa direalisasikan. Ada entrance 1, 2,
Kemudian selain entrance anak tangga, eskalator juga ada lift. Ini penting untuk akses masyarakat, anak kecil, lansia, ibu hamil, dan juga disabilitas. Itu ada di kedua sisi, baik di Jalan Gajah Mada atau juga di Jalan Hayam Wuruk. Terdapat crane-crane ya yang kita lihat di bagian dalam. Ini lebih banyak mungkin pekerjaannya memindahkan material-material saja untuk proses konstruksi di bagian bawah. Kecuali gantry crane ya. Kalau gantry crane berarti itu ada penurunan alat-alat yang cukup berat dan material-material berat. Biasanya yang dipakai untuk menurunkan TBM ya, ataupun tunnel boring machine. Apakah area yang ada di kali, pinggir kali sekalian bisa direvitalisasi? Mungkin tanggung jawabnya berbeda ya, tapi kalau bisa kolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI merapikan area kali di bagian tengah, kemudian kalinya dibuat lebih bersih, tentu saja sangat mendukung dari transportasi modern yang ada di sini. Untuk penghubung akses, karena ini berada di sisi timur ya, di Jalan Hayam Wuruk, maka ada tunnel di bawah kali tersebut, namanya kanal, underpass kanal ya kalau tidak salah. Jadi para penumpang yang dari arah Jalan Hayam Wuruk turun, kemudian melewati bagian bawah tanah untuk masuk ke area stasiun Mangga Besar yang ada. Cukup sempit ya di area ini. Dan ke depan ke arah Plaza Gajah Mada yang kelihatan di sana, ini ada area-area konstruksi. Nah, di bawah sinilah ya mulai crossingnya dari jalur MRT Jakarta terowongannya ke Jalan Hayam Wuruk, nanti bertemu dengan stasiun Sawah Besar di dekat Gajah Mada Plaza, dan akhirnya ketemu dengan stasiun Harmoni serta terus ke arah selatan. Stasiun Sawah Besar sendiri itu nampaknya diintegrasikan dengan Plaza Gajah Mada yang hitam itu ya, dan Plaza Gajah Mada sendiri sudah berbenah, yang kita lihat juga cukup rapi di bagian dalam, tenan-tenannya juga semakin banyak. Dulu memang tempat salah satu dari pusat komputer yang ada di Jakarta. Ini jalannya memang levelnya dinaikkan, dibuat lebih tinggi karena mungkin ya di sinilah titik crossing langsung di bawah kalinya ke arah Jalan Hayam Wuruk dari arah Jalan Gajah Mada. Sedangkan akses kendaraan menggunakan di sini dek-dek ataupun lantai-lantai beton yang disusun-susun, ditopang oleh rangka baja, biasanya seperti itu yang kita lihat di beberapa lokasi. Baik, kita teruskan perjalanan. Untuk halte-halte Transjakarta memang banyak yang pindah secara posisi, bahkan halte Transjakarta Harmoni sendiri agak jauh dari perempatan Harmoni, perempatan apa perlimaan. Jadi membutuhkan mungkin usaha sedikit lah untuk berjalan sampai ke arah perempatan. Apalagi kalau sudah terintegrasi harusnya tidak perlu lah ya. Ini halte Transjakarta Sawah Besar sudah direvitalisasi. Yang kita harapkan di Jalan Pemuda dan Jalan Pramuka itu halte Transjakartanya adalah yang lama. Kalau bisa sekalian pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Transjakarta melakukan revitalisasi dari halte-halte tersebut, apalagi akan diintegrasikan dengan stasiun-stasiun LRT Jakarta yang juga sedang dibangun. Harapannya sebenarnya ini dapat selesai berbarengan dengan LRT Jakarta 2027. Jadi atau akhirlah dari 2026 untuk bundaran HI sampai ke arah Monas, jadi bisa berbarengan mempermudah akses masyarakat. Baik, di bagian kanan kita bisa lihat itu ada gantry crane ataupun crane raksasa ataupun crane yang cukup besar yang tadinya dipakai untuk menurunkan material berat termasuk tunnel boring machine. Kita lanjutkan perjalanan. Di seberang dapat kita lihat itu ada pumping truck, biasanya untuk memompakan dari beton-beton cair ke area konstruksi. Baik, untuk Sawah Besar sendiri nanti akan berada di sekitar Plaza Gajah Mada ataupun Gajah Mada Plaza dengan entrance yang terintegrasi dengan plaza ataupun area bagian depan dari Gajah Mada Plaza tersebut yang itu. Sedangkan di sisi seberang juga ada entrance-nya, dan itu ada kanal underpass ya, ataupun terowongan di bawah saluran air ataupun kali yang ada di tengah. Untuk kendaraan-kendaraan yang dari arah timur menuju ke barat di sini memang tidak bisa langsung lagi, jadi dibelokkan.
Di bagian dalam area konstruksi kita lihat ada rotary drilling rig, nampaknya ada pekerjaan piling di sini untuk mungkin persiapan dari akses-akses penghubung yang akan mengintegrasikan entrance di Jalan Hayamuruk ke stasiun yang berada di seberang di Jalan Gajah Mada. Kendaraan yang lewat hanya dapat menggunakan satu lajur dan setengah lajur untuk kendaraan roda 2 ya. Untuk arus lalu lintas di sini direkayasa. Jalan Hayamuruk sendiri itu dibagi dua, dibelah dua. Kemudian untuk jalur ke utara ada di seberang kita. Dan yang kita lewati ini adalah jalur ke selatan. Sementara jalan Gajah Madanya karena banyak konstruksi-konstruksi, jadi areanya lebih lebar yang ditutup. Sehingga arus kendaraan ya mungkin membutuhkan jalur tambahan untuk dapat menuju ke kota. Kemudian yang akan menuju ke Tomang ya, mungkin kendaraan-kendaraan yang ini masih bisa nantinya tinggal mengikuti jalur-jalur yang sudah disiapkan atau yang sudah direkayasa. Baik, kita sudah hampir sampai ke arah Harmoni, itu ada gantri kren lagi. Dan ini adalah bagian pinggir ya, area yang ditutup untuk mungkin entrance juga, cuman ini agak berada di tengah. Mungkin entrance di sisi ujung dari stasiun Harmoni, tapi lokasinya di seberang ya dari stasiun tersebut karena ini adalah Jalan Hayamuruk. Nah, di ujung jalan ini ada sebuah bangunan lama yang terbengkalai. Tadinya difungsikan juga sebagai restoran ya kalau tidak salah namanya, dan mungkin kalau lihat dari kamar-kamarnya apakah ini hotel. Jadi ini kalau bisa direvitalisasi, direstorasi. Oke, selamat datang di restoran Istana Harmoni. Ini restoran ya, direstorasi menjadi lebih baik, lebih bagus, tentunya akan membuat kawasan ini lebih menyala ya sejarahnya dan juga cagar budayanya. Baik, kurang lebih begitu untuk CP202. Jadi masih banyak pekerjaan, secara progres udah di 62% lebih. Dan itu adalah titik penting untuk bisa menyambungkan CP201 ke arah CP203 atau dari arah Bundaran HI sampai ke arah kota. Dan kita berada di Glodok. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.